Mengapa Sang Buddha menerima persembahan dari orang miskin? Pemberian dalam agama Buddha sering disebut dana, tetapi dana ini tidak cukup disebut sebagai pemberian berupa materi saja. Dana dalam agama Buddha diartikan sebagai pemberian dengan tulus, ikhlas atau melepaskan apa yang telah kita miliki. Hal berdana dalam perspektif Buddhis bukan hanya sebatas memberi santunan kepada orang-orang kurang mampu atau miskin saja. Di dalam kitab suci agama Buddha Tipitaka, banyak diceritakan bahwa Buddha dan para bikhu mendapat banyak penghormatan dari para raja dan saudagar-saudagar kaya lainnya. Tetapi para bikhu dan Buddha justru banyak mengunjungi orang-orang miskin untuk menerima persembahan makanan dari mereka. Mengapa Buddha menerima persembahan dari orang-orang miskin? Dengan demikian Buddha dan para bikhu lainnya mengajarkan kepada orang kurang mampu untuk berlatih memberi dan mau berdana. Buddha menuntun mereka untuk mengubah nasibnya. Kehidupan saat ini menjadi orang miskin dikarenakan pada kehidupan masa lalunya ia tidak suka berdana, sesuai dengan hukum karma sehingga saat kehidupan selanjutnya ia kekurangan materi. Memberi dana merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya, karena pengertian berdana itu sangat luas dan bukan hanya dengan satu cara saja untuk melakukannya. Pengertian dana dalam agama Buddha dikelompokkan ke dalam 4 bentuk yang bisa kita lakukan, yaitu 1. Amisa dana yaitu dana materi yang kita miliki seperti pakaian, makanan, air minum, obat, tempat tinggal, bunga, lilin, dupa dan lain-lain. 2. Paricaya dana yaitu dana dalam bentuk tenaga. 3. Abaya dana yaitu dana dalam bentuk memaafkan, tidak menyakiti makhluk lain, rasa nyaman dan menyelamatkan kehidupan makhluk. 4. Dhamma dana yaitu dana dalam bentuk ajaran di mana menunjukkan jalan kebenaran dan orang yang telah ditunjukkan mengikuti jalan kebenaran itu sendiri. Atau bisa juga seperti dengan cara ceramah, cetak buku Dhamma, berbagi video ini, cetak kaset DVD Dhamma, dengan harapan bagi orang yang mendengar atau membaca mengikuti jalan yang telah ditunjukkan. Berdasarkan keempat bentuk dana tersebut, Dhamma dana adalah bentuk dana yang tertinggi. Dan pemberian dana yang dilakukan atas dorongan orang lain dinamakan Sankara dana. Ini tidak semulia pemberian yang dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa dorongan orang lain, karena telah memahami dengan benar yang berakibat akan menghasilkan kemajuan batin. Dalam berdana diawali dengan kehendak, seseorang yang diliputi perasaan senang baik sebelum memberi dana atau pada saat berdana, dan sesudah memberi dana. Dengan terpenuhinya ketiga faktor tersebut, yang menunjukkan keikhlasan hati dalam berbuat, perbuatan dana dapat menghasilkan buah kebajikan yang sepenuhnya. Dengan demikian maka inilah yang disebut pemberian dalam ajaran Buddha yang berakibat memiliki kebahagiaan di kedua dunia, yaitu kehidupan saat ini atau kehidupan setelah kematian.